warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dr. Emilia Nur, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Asesmen Berbasis Komputer. Sebelumnya, perkenalkan saya Devi Sofia dengan NIM 2303010. Nah, di sini saya akan mempresentasikan produk saya, yaitu asesmen dengan tema materi, yaitu perubahan iklim. Nah, ini merupakan platform di mana ini merupakan tampilan awalnya, yang mana terdapat dua login, yaitu login guru dan juga login siswa. Di sini juga terdapat 13 menu pembelajaran, dan ada juga dashboard guru dan siswa serta asesmen interaktif. Jadi pada platform ini itu dirancang untuk guru dan siswa SMA fase E dalam pembelajaran fisika yang bertemakan dengan materi perubahan iklim, mana gurunya ini dapat mengelola konten, asesmen, dan memberikan feedback. Sedangkan siswanya ini dapat mengakses materi, mengerjakan asesmen, dan juga mengirim tugas. Nah, yang pertama itu pada login guru dan siswa itu memiliki perbedaan, di mana pada login guru ini sifatnya itu adalah privasi, yang mana terdapat username dan juga passwordnya itu sendiri. Jadi siswanya ini tidak bisa masuk pada login guru. Nah, untuk melihat dashboard dan fitur-fitur lainnya itu dapat kita lihat, maka termasuk terlebih dahulu pada login guru. Nah, di sini guru dapat memasukkan username dan juga password. Nah, inilah tampilan dari dashboard guru, di mana ini dashboard gurunya ini sama dengan dashboardnya siswa, karena yang membedakannya itu adalah pada guru ini dapat menulis apapun, dan nantinya juga gurunya ini dapat menyimpan dan mempublish sehingga muncul di dashboard siswa. Nah, ini merupakan halaman buka dari dashboard guru, dan terdapat beberapa menu pembelajaran. Yang pertama itu ada kata pengantar, di mana kata pengantar ini juga terdapat fitur-fitur yang terdapat di dalamnya. Yang pertama itu ada tulisan, ada miring tulisan, dan juga ada rata kiri kanan, dan serta ada ukuran dari tulisan, ada kecil, besar, dan sangat besar, normal, serta ada juga warna teksnya ini, mana warna teksnya ini juga beragam seperti Microsoft Word. Nah, setelah gurunya ini menulis kata pengantar, nanti gurunya ini juga dapat menyimpan dan juga dapat mempublish, sehingga sehingga kata pengantarnya ini muncul di dashboard siswa. Nah, jadi kalau misalnya gurunya ini cuma menyimpan dan tidak mempublish, maka otomatis di dashboard siswa itu tidak akan muncul. Dan di sini juga dapat guru menghapus apa yang telah dibuat. Dan selanjutnya itu pada masuk deskripsi iya, asesmen, di mana di mana pada deskripsinya ini itu sama fiturnya dengan kata pengantar tadi, beragam ada warna, ukuran, dan lain-lainnya. Di mana pada deskripsinya ini nanti asesmennya ini menggunakan berbagai platform digital seperti Google Form, Kahoot, Quizzes, dan juga Journey. Selanjutnya itu petunjuk penggunaan dari eh, asesmen ini, di mana ini juga eh, ada petunjuk dari penggunaan yang akan dilakukan oleh siswa nantinya. Selanjutnya itu ada CP atau capaian pembelajaran pada fase E tentang perubahan iklim. Selanjutnya itu ada TP, itu tujuan pembelajaran dari materi perubahan iklim, itu ada 4, di mana untuk tujuan pembelajaran 1 ini adalah pertemuan 1, dan tujuan pembelajaran nomor 3 dan 4, 1 dan 2 ini adalah untuk pertemuan 1, dan untuk tujuan pembelajaran 3 dan 4 ini adalah eh, pertemuan 2. Nah, selanjutnya itu masuk pada materi pembelajaran, di mana siswa ini dapat membaca materi yang sudah diupload oleh guru, dan juga dapat membaca materi di berbagai sumber lainnya. Nah, di sini juga terdapat link materi pembelajaran, di mana guru dapat mengirimkan link materi perubahan iklim, yang mana linknya ini adalah menggunakan Google Drive, dan nanti siswa mengklik itu otomatis akan muncul di Google Drive materinya. Selanjutnya sebelum pembelajaran ini juga terdapat eh, ada selamat datang sebelum memulai pembelajaran. Seterusnya itu ada instruksi pengerjaan dari asesmen yang akan dilakukan oleh siswa. Nah, jadi pada sebelum pembelajaran ini terdapat 2 asesmen diagnostik, yaitu untuk pertemuan 1 dan pertemuan 2, di mana untuk pertemuan 1 ini guru menggunakan platform digitalnya itu adalah platform, dan untuk pertemuan 2 itu guru menggunakan itu Kahoot. Dan setelah gurunya ini menyalin eh, linknya, nanti
gurunya ini dapat menyimpan dan juga mempublish supaya muncul di dashboard siswa. Selanjutnya itu pada pertemuan satu itu materinya itu tentang konsep perubahan iklim dan juga penyebabnya untuk tujuan pembelajaran satu dan dua. Nah, di sini juga terdapat instruksi pengerjaannya di mana sebelum siswa ini memulai mengerjakan asesmennya itu, maka siswanya ini diarahkan terlebih dahulu membaca rubrik penilaian, di mana eh, rubrik penilaian ini terdapat penjelasan dari tiap soal yang harus dicapai oleh siswa. Nah, jadi pada pertemuan satu ini itu adalah asesmen formatif di mana menggunakan platform digitalnya itu adalah Wizardme. Dan ini adalah tampilannya, ini adalah link asesmen dan ini juga link buku penilaian. Dan di sini juga terdapat interaksi antara siswa dan gurunya. Di sini ada feedback dan refleksi. Misalnya guru memberikan refleksi seperti apa hal baru yang Anda pelajari hari ini tentang perubahan iklim, dan nantinya ini akan muncul di dashboard siswa, dan nantinya siswa juga dapat menjawab dan menjawab apa yang ditanya oleh guru, dan nantinya guru juga bisa memberikan feedback kembali. Dan di sini juga guru dapat siswa ini juga dapat eh, memberikan pertanyaan eh, terkait dengan materi yang dipelajari. Jadi inilah kolom yang terdapat antara interaksi antara siswa dan guru. Selanjutnya pertemuan kedua itu adalah materinya itu dampak dan solusi perubahan iklim yang merupakan tujuan pembelajaran yang ketiga dan empat. Nah, di sini itu sama pengerjaannya dengan pertemuan satu, itu ada link asesmen formatif dan juga link rubrik penilaian, dan di sini juga terdapat feedback dan refleksi. Jadi pada pertemuan dua ini siswa ini juga diarahkan untuk membaca penilaian terlebih dahulu, dan nantinya siswa baru dapat menjawab uh, asesmen formatif yang telah uh, diupload oleh guru. Jadi platform digital yang digunakan guru di sini adalah Quizzes, dan ini juga terdapat link penilaiannya itu dalam link yang terdapat di Google Drive. Nah, selanjutnya itu pertemuan ketiga itu merupakan evaluasi, di mana ini merupakan evaluasi akhir atau asesmen sumatif. Nah, di sini sama seperti yang tadi untuk pertemuan satu dan dua, yang membedakannya ini asesmen sumatifnya ini menggunakan platform digital yaitu Wizardme. Nah, selanjutnya itu masuk pada daftar pustaka. Ya, ini merupakan daftar pustaka dari materi yang eh, saya ambil. Selanjutnya itu ada glosarium. Di mana glosarium ini terdapat istilah penting dari materi perubahan iklim. Selanjutnya yang terakhir itu ada identitas penyusun. Identitas penyusun ini adalah identitas dari guru. Nah, setelah dipublish semua, maka nantinya akan muncul di dashboard siswa. Nah, selanjutnya itu kita masuk pada login siswa. Dan di sini kita dapat mengklik logout. Nah, di sini kita masuk pada login siswa, di mana pada login siswa ini eh dimasukkan nama lengkap, kelasnya ini juga terdapat kelas 10 atau fase E1, E2, dan di sini juga dapat menulis nomor absen dan juga tanggal. Lalu baru siswa masuk. Nah, inilah tampilan dari dashboard siswa yang merupakan tampilannya ini sama dengan guru. Nah, di sini siswa ini dapat melihat kata pengantar yang telah diupload oleh guru. Begitupun untuk deskripsi, petunjuk penggunaan, capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, dan juga materi pembelajaran. Nah, materi pembelajaran ini siswa dapat mengklik eh, link, nanti link tersebut akan muncul materi perubahan iklim. Nah, selanjutnya masuk pada sebelum pembelajaran, ini di mana sebelum pembelajaran ini juga terdapat asesmen eh, diagnostik untuk pertemuan satu dan dua, di mana untuk pertemuan satu ini menggunakan Google Form dan pertemuan dua itu menggunakan Kahoot. Dan di sini juga terdapat instruksi pengerjaan yang telah di upload oleh guru tadi. Nah, untuk asesmen eh, pertemuan satunya ini bisa siswa ini mengklik link. Nah, ini tampilan dari asesmennya. Nanti siswanya ini dapat eh, menulis nama, kelas, dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di link tersebut. Dan ini juga soalnya ini juga dikaitkan dengan kearifan lokal.
dan siswanya ini menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan oleh guru. Nah, selanjutnya itu masuk pada Kahoot untuk pertemuan dua. Nah, di sini siswa dapat menuliskan namanya, klik oke. Nah, di sini akan muncul pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan oleh guru. Nah, jadi pertanyaannya ini juga ada yang berkaitan dengan kearifan lokal. Dan siswa ini dapat mengerjakan soal tersebut sampai soalnya itu selesai. Dan nantinya siswanya ini mengklik dan melanjutkan kegiatan pembelajaran selanjutnya. Nah, selanjutnya itu pada pertemuan satu, eh, di sini eh, pada pertemuan satu itu menggunakan link asesmen formatif, yaitu menggunakan platform digital Wizardme. Nah, di sini juga muncul instruksi pengerjaan yang telah diberikan oleh guru atau yang telah diupload oleh guru. Nah, di mana untuk rubrik penilaiannya ini siswa dapat mengklik atau membuka link tersebut dan nantinya akan muncul rubrik penilaian dari asesmen formatif satu atau pertemuan satu. Nah, di mana dari soalnya tersebut ada soal menjodohkan, pilihan ganda, dan juga uraian. Jadi, tiap soalnya itu juga eh, ada skor dan kriterianya, di mana eh, ini ada topik penilaian yang soalnya menjodohkan, pilihan ganda, dan uraian. Dan untuk uraian ini, di mana indikator soalnya salah satunya itu efek rumah kaca dan pengaruhnya terhadap perubahan iklim. Jadi di sini ada skornya dan kriteria dari eh, dari indikator soal tersebut. Di sini terdapat skornya itu dari 0 sampai 5, di mana jika siswa ini menjawab dengan jelas dan sesuai dengan yang terdapat pada rubrik penilaian tersebut, maka didapatkan skor 5 dan seterusnya sampai skor 0. Nah, inilah bentuk dari rubrik penilaian untuk asesmen formatif satu atau pertemuan satu. Selanjutnya, eh, siswa baru dapat mengerjakan link asesmen, yaitu dengan platform digital adalah Wizardme. Nah, di sini siswa membuka link tersebut dan masuk melalui email atau dengan akun Google. Nah, setelah siswa masuk, maka muncul asesmen tersebut di mana nantinya siswanya ini membuat nama, kelas, dan di sini juga terdapat soal-soal yang sesuai dengan ukur penilaian tersebut. Nah, ini adalah soal dari asesmen formatif pertemuan pertama. Dan setelah siswanya ini menjawab semuanya, maka siswanya ini dapat klik save dan mengirimkan jawaban tersebut. Dan setelah mengirimkan jawaban tersebut, nanti guru juga bisa memberikan feedback. Ketika guru memberikan feedback, maka otomatis juga akan muncul di sini. Nah, selanjutnya itu untuk pertemuan kedua, itu pertemuan satu tadi, sama dengan pertemuan satu tadi, di mana siswanya ini dapat mengklik penilaiannya terlebih dahulu tentang eh, kriteria dari tiap-tiap indikator soalnya, supaya siswanya ini dapat berpikir lebih kritis. Nah, setelah siswanya ini membaca rubrik penilaiannya, siswa ini dapat mengerjakan eh, asesmennya di mana menggunakan platform digital, itu adalah Quizzes. Nah, di sini siswa dapat menuliskan namanya, setelah itu dimulai dan klik start game. Nah, di sini nanti siswa akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada eh, di quiz ini sampai selesai. Dan nantinya untuk soal yang nomor 9 itu nantinya siswa ada membuat sebuah poster tentang dampak dan solusi dari perubahan iklim. Nah, nanti siswanya ini juga dapat mengirimkan poster ini lewat gambar, dan siswanya ini juga dapat mengupload lewat quiz ini. Nah, selanjutnya pada pertemuan ketiga itu adalah evaluasi akhir atau asesmen sumatif. Ini sama instruksinya dengan
pertemuan satu dan dua, baca rubrik terlebih dahulu, setelah itu baru mengerjakan asesmen sumatifnya, di mana asesmen sumatif ini menggunakan platform digital itu adalah Wizardme. Ini sama caranya dengan yang pertemuan satu tadi, buat nama, kelas, tanggal, dan mengerjakan soal-soal tersebut. Setelah soal tersebut selesai dikerjakan, maka siswanya ini dapat mengklik save dan mengirimkan jawaban yang tersebut. Setelah jawabannya ini dikirim, maka itu akan otomatis muncul eh, di akun guru, dan nantinya pada Wizardme ini juga guru dapat memberikan feedback. Nah, yang terakhir itu dari pertemuan satu, 2, 3 ini juga terdapat interaksi antara guru dan siswa, dan di mana itu ada feedback dan refleksi yang dilakukan selama pembelajaran. Nah, misalnya di sini ada guru memberikan refleksi, misalnya bagian pembelajaran mana yang paling menarik bagi Ananda, dan di sini siswanya ini dapat menjawab, misalnya itu bagian membuat poster, misalnya bagian membuat poster. Nah, nantinya ini siswa dapat mengirimkan, dan nantinya itu akan muncul di eh, dashboard guru. Dan untuk siswa lainnya juga eh, melihat eh, apa saja interaksi yang terjadi di eh, dalam tiap pertemuan satu, dua, dan tiga ini. Nah, selanjutnya siswa juga dapat melihat daftar pustaka yang sudah diupload guru. Setelah itu ada glosarium dan juga identitas penyusun. Nah, mungkin sekian dari pemaparan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.